Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Buye Channel. Pada kesempatan ini saya akan berbagi nih seputaran tanya jawab dari kalian semua, dimana video ini pernah juga saya alami kasus pada pekerjaan saya dulu. Cuman saya tidak ada videonya, jadi di sini kebetulan teman kita ada mengalami permasalahan yang sama, maka saya akan jelaskan problem dan bagaimana cara memperbaikinya nih. Jadi teman kita kemarin dia memiliki permasalahan di AC inverter ya. Inverter LG yang dia permasalahannya udah kami diskusikan juga bersama secara online. Dia di unit indoor, ini saya analogikan ya, ini indoor dan ada kabel koneksi ke outdoor. Nah, ini outdoor. Jadi teman-teman, pertama sekali saya ceritakan nih permasalahannya. Dia ada permasalahan, dia ngechat saya, "Bang, bagaimana nih permasalahan saya, Bang? Outdoornya tidak hidup. Outdoornya tidak hidup, Bang. Tapi tidak ada error. Tidak ada error, Bang. Baik di indoor maupun di outdoor." Jadi hal itu membuat saya juga berpikir bersama, sharing bersama dia juga. Saya sarankan dia untuk melakukan smart diagnosis. Smart diagnosis. Di smart diagnosis juga tidak terdeteksi masalahnya. Semuanya normal. Tidak ada permasalahan. Cuman deteksi kompresornya tidak hidup. Misalnya kan di smart itu kan ada keterangan ampernya dia 0. Listrik normal. Tapi dia tidak terdeteksi error. Jadi dia nonton video saya yang ada permasalahan error. Dia nonton video saya yang ada masalah error CH32 dan CH41. Ada masalah tentang kompresor outdoor tidak hidup. Jadi setelah diukurnya juga, ya kan, ada sebuah kompresor di pipa discharge-nya ada sebuah sensor. Ini discharge-nya diukurnya 0 kilo ohm. Dia kalau bagusnya kan di atas 150 sampai 200 kilo ohm. Ini yang bagus, ini yang rusak ya. Jadi setelah diukurnya, ternyata punya dia rusak. Dipesannya lah sama saya. Setelah barangnya sampai, ya kan, digantinya lah sensor ini teman-teman. Ternyata mesinnya pun tidak hidup juga. Jadi dia makin bingung. "Bang, di mana nih Bang? Setelah saya datangkan sensor dari abang, ternyata tidak bisa juga lah." Kesimpulan singkat ceritanya nih ya. Outdoornya tetap tidak hidup. Jadi dia hubungin juga pihak servis sehingga diganti pun modulnya tetap juga gitu juga, kumat-kumatan. Kadang dia hidup, terkadang sering tidak hidup. Bentar aja hidup dia. Dia sharing kepada saya, "Bentar aja hidup Bang." Setelah itu nggak sampai sekitaran semenit dia udah langsung mati. Error tidak ada dan kedipan di PCB pun tidak ada. Jadi pihak servis sudah mengembalikan lagi PCB yang lama dipasang dan sensor yang dipesannya tadi sama saya dipasangnya kembali. Jadi dia sharing sama saya. Terkadang kan kita setiap teknis ini berbeda-beda cara penyelesaian dan juga pengalamannya ya. Mungkin teman kita udah pernah dapat ataupun ada kita yang belum pernah dapat. Makanya kita perlu saling sharing, saling berbagi. Tidak ada mengunggulkan dari pihak ini tidak ada. Di sini semuanya kita murni untuk sharing, berbagi, tidak ada menjatuhkan pihak manapun. Yang pastinya di sini kita hanya ingin memecahkan permasalahannya. Jadi, dia cerita sama saya, "Kira-kira apa ini Bang? Yang pernah mana tahu abang pernah dapat kasus seperti ini." Jadi saya teringat dulu, juga pernah saya dapat kasus. Kalau dia misalnya outdoornya mati, kalau dia kompresornya aja yang mati, fan-nya dia hidup, berarti kemungkinan besar kalau saya bilang antara PCB sama kompresor. Tapi nyatanya yang dialaminya outdoor total mati. Kipas dan kompresornya mati. Padahal sensor yang rusak tadi udah diganti bagus. Tapi kenapa tetap seperti itu? Jadi saya berasumsi kalau outdoor itu mati berarti kan memang gini, prinsip AC inverter ini ada sensor di indoor yang dia sensor termistor. Memang fungsinya apabila suhu pada EPAP sudah mulai mencapai,
maka dia akan menurunkan ampere ya. Ampere akan turun. Tapi kalau sudah mendekati titik tercapai, maka odor pun akan mati. Makanya sering juga terjadi ada problem di sensor termistornya, inilah yang membuat dia bisa mati, teman-teman. Jadi saya ceritakan juga, saya pernah dulu dapat karena permasalahan di sensor, odor itu cepat mati. Terakhirnya dia teringat bahwa pernah sensornya ini dia sambung. Jadi nanti kan ini PCB. PCB itu ada nanti soket yang menuju ke sensor. Sensornya nanti kan di evaporator. Ah, ini evapnya. Ya kan? Sorry, kurang jelas ya. Ini PCB. Ini sensornya nanti dia terhubung ke evap. Jadi pernah dia putuskan di sini, tidak di soldernya. Tidak di solder. Jadi dia kan ini kena uap air, lama-lama sambungannya ini berkarat, teman-teman. Sehingga deteksi sinyal ataupun deteksi tahanan pada sensor terganggu. Sehingga AC-nya tidak bisa beroperasi dengan normal. Makanya saya sarankan kepada kalian, apabila ada pemutusan sensor pada indoor ataupun outdoor, kalau bisa kabelnya itu disolder. Disolder ya, teman-teman. Kalau tidak kalian solder, bisa terjadi permasalahan seperti teman kita. Terakhir kita bingung sendiri gitu. Udah ganti PCB kok nggak juga. Ternyata hanya sepele, teman-teman. Tidak disolder sambungannya. Jadi dia berkarat sehingga koneksinya kurang baik. Begitu juga untuk kabel koneksi. Sering saya jumpain kabel koneksi ini, dia disambung, teman-teman. Nanti kalau misalnya kalian jumpain kabel kalian ada sambungan, misalnya di sini kabelnya serabut. Sementara yang ke odor tunggal, pasti kan ada sambungan nih. Sementara kabel kan digabung lagi sama pipa instalasi. Pipa itu basah. Kemungkinan besar terjadi indikasi kondensasi berjamur berkarat di sini tinggi. Sering makanya jadi error CA05. Makanya saya sarankan sama kalian, setiap pengkabelan pada AC inverter dipastikan harus bagus. Supaya error-error yang sulit terdeteksi itu tidak terjadi pada AC kita. Mungkin itu saja untuk pengalaman kali ini. Semoga oret-oretan ataupun diskusi kita hari ini bisa menjadi manfaat. Terkhusus untuk saya pribadi sebagai pengalaman juga. Dan untuk kalian supaya menjadi referensi apabila AC inverter kalian errornya tidak terdeteksi, odor mati tidak terdeteksi, ataupun lain yang dia kumat-kumatan, coba cek kabel kalian. Baik kabel sensor, kabel koneksi antara unit indoor dan outdoornya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Saya harapkan kalian sudah subscribe channel ini ya. Supaya saya lebih semangat lagi untuk upload video-video tutorial terbaik hampir setiap harinya. Karena kemajuan channel ini berkat kalian semua. Terima kasih ya yang udah subscribe, yang udah support terus channel ini. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah!